Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi para pejuang sangkuters, ya kan? Pejuang sangkuters kali ini kita teman-teman, karena saya juga sangkut parah juga, tapi tetap enjoy aja, nikmati prosesnya. Jangan sepaneng lah ya, jangan apa ya, jangan gedek gitu teman-teman. Takutnya nanti darah tinggi, stroke, wah bahaya kan. Kita nikmatin aja, enjoy aja. Toh kita terjun di dunia cryptocurrency pasti sudah mempersiapkan kan ya, sudah pelajarilah resikonya seperti ini ya, kita pelajari ketika harga crash ya seperti ini ya kan. Cryptocurrency itu kejam bro ya, tempat terbaik buang-buang duit, tempat terbaik juga untuk menggandakan duit. So gunakan uang kalian sebaik mungkin ya, tetap semangat dan kurangi sambat. Dan tetap teman-teman, sebelum kita lanjut jauh lebih mendalam lagi, asik ya, tetap sediakan dulu secangkir kopi buat menemani pertemuan kali ini teman-teman ya, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency kali ini. Oke, Bitcoin dominance menggila lagi teman-teman ya. Kalian tahu lah ya hukum alam cryptocurrency dengan Bitcoin dominance itu apa, karena saya sering menyenggol juga ya. Dan untuk Fear and Greed Indexnya juga dalam kondisi ketakutan ya para pemain kripto, karena memang besok ya, besok ini ada announcement kayaknya dari permintaan FTX, akankah di ACC untuk melakukan likuidasi atau nggak di ACC itu teman-teman ya. Oke, tapi di sini udah mulai oke ya, untuk keadaan kripto kali ini udah mulai recover tipis-tipis nih teman-teman, termasuk Bitcoin udah lumayan recovernya. Terus altcoin ya seperti Ethereum juga udah lumayan ya teman-teman, 3%-an, disambut hangat oleh keadaan cryptocurrency lainnya ya. Mayoritas keadaan ijo royo lah, ijo royo ya, ketika memang kiblatnya ijo, otomatis makmumnya juga ikut ijo. Nah, kali ini teman-teman ya, untuk para pemegang SRP nih ya, persiapkanlah berapapun SRP yang kalian punya tahun ini, persiapkan teman-teman ya. Tahun ini persiapan beli itu maksudnya ya, persiapkan. Kalian mampu beli 10 ya 10, kalian beli mampu 5, yang penting kalian punya teman-teman ya. Kalau sampai benar-benar harga ini bisa terjadi, walaupun kalian punya 5 SRP teman-teman, ya selamat, kalian akan memiliki uang puluhan juta nantinya. Oke ya. Jadi kalau kita lihat untuk SRP, sebenarnya kalau untuk masa depan SRP bisa dikatakan madecer, masa depannya cerah teman-teman. Apalagi dia targetnya adalah sektor perbankan ya, target SRP sektor perbankan bro ya, berlawanan dengan Bitcoin, musuhnya sektor perbankan. Oke. Kalau kita lihat untuk SRP sendiri teman-teman ya, volume kali ini turun tapi market cap naik. Oke, volume turun 12%, market cap naik sekitar 2,5%. Nah, kalau kita lihat bersama dari real chartnya si XRP ini teman-teman, saya masih ada harapan ya. Maksudnya gini ya, area-area yang saya beri pasang jaring adalah di area ini. Ini adalah area paling diskon besar teman-teman, di kepala 33 sampai 31 ini saya pasang jaring di sini, dan di sini pun saya pasang jaring di kepala 42 teman-teman, saya pasang jaring. Oke, karena di sini potensinya buat turun sampai situ ada gitu teman-teman. Kalau menurut saya loh ya, kalau nggak sampai ke sini ya nggak apa-apa ya, kalau nggak kejemput jaring saya ya nggak apa-apa. Toh saya juga sudah melakukan pembelian juga ketika dia melakukan akumulasi di sini atau konsolidasi ya. Di sini juga saya sudah mulai nambah muatan juga teman-teman ya. Kalau dia naik ya berarti sini belum rezeki gitu teman-teman. Tapi saya memiliki keyakinan akan mencoba menyentuh kembali di level ini ya, antara 43 sampai 42 teman-teman, kalau menurut saya ya, selama sentimen-sentimen negatif masih terus berdatangan teman-teman. Tapi di sini dengan sentimen negatif tersebut ada beberapa sentimen positif. Ini untuk jangka panjang ya, untuk long term daripada XRP teman-teman, bukan sehari dua hari bisa terjadi ya. Dan kita melakukan analisa ini teman-teman ya, ini pakai time frame daily, berarti bukan sehari dua hari bisa terjadi, bahkan bisa makan mingguan ya kan, atau bulanan juga bisa ya, baru terjadi teman-teman ya. Seperti itu, nggak sehari dua hari bisa terjadi. Kalau kalian ingin memprediksi dalam hitungan hari ya, kalian bisa ambil time frame yang lebih kecil, entah time frame 1 jam atau 15 menit ya, itu hitungan hari bisa terjadi teman-teman. Oke. Nah, lanjut teman-teman, kita bahas di sini. Nah, informasi yang pertama diangkat dari The Crypto Basic teman-teman. Jadi ada beberapa informasi ya. Ripple menambahkan negara bagian Nevada ke 30 lebih ya, ke 30 plus wilayah berlisensi Amerika Serikat. Oke, jadi Nevada ini teman-teman ditambahkan oleh Ripple ya sebagai wilayah yang
mendapatkan lisensi. Artinya Ripple mendapatkan lisensi ya di wilayah bagian Nevada. Oke, seperti itu, wilayah Amerika Serikat bagian Nevada. Ini cukup positif teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita lihat teman-teman ya, walaupun di harga bear market seperti ini, di harga turun seperti ini, founder atau perusahaan ini, Ripple teman-teman, ini mengembangkan sayapnya ya, adopsi, mendapatkan lisensi di mana-mana ya, sampai 30 lebih lah ya mendapatkan lisensi. Ini untuk jangka panjang bagus. Walaupun di satu sisi teman-teman ya, yang perlu kalian ketahui adalah SEC. SEC saat ini sedang mendesak ya, mengajukan kembali ya untuk melakukan banding selanya teman-teman ya, untuk ya intinya melakukan banding atas kekalahan daripada SEC beberapa waktu yang lalu terhadap Ripple gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, akuisisi Ripple baru-baru ini atas lembaga keuangan Fortress membuka lisensi lain untuk perusahaan blockchain. Nah, bagus kan ya? Di tengah perselisihan hukumnya dengan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, SEC, perusahaan pembayaran Ripple semakin memperluas program kepatuhan terhadap peraturan dengan memperoleh lisensi di beberapa yurisdik. Khususnya akuisisi perusahaan baru-baru ini atas lembaga keuangan Fortress membuka satu lagi izin regulasi untuk ditambahkan ke daftarnya yang terus bertambah. Ya, kemungkinan akan bisa jauh lebih banyak lagi ke depannya teman-teman, seperti itu ya. Akan jauh lebih banyak lagi. Mantap jiwa ya. Nah, dan di sini kita beralih ke informasi yang kedua, masih sama dikutip dari The Crypto Basic teman-teman, bahwasanya pakar mengatakan XRP seharga 500 US dollar per tokennya ya, diremehkan mengutip proyek Ripple senilai 250 triliun untuk sektor lintas batas. Oke ya, jadi ini ada proyek Ripple yang senilai 250 triliun untuk sektor lintas batas. Udah ada ya teman-teman, itu SBI atau apa ya, yang di Jepang kemarin yang sempat kita bahas ya, menggunakan token XRP atau teknologi XRP, menggunakan tokennya lah ya untuk transaksi lintas batas ke Filipina, Vietnam, dan Indonesia ya, dan itu masih bisa berkembang ke berbagai negara lainnya. Mantap jiwa bukan ya kan? Nah, maka dari itu saya bilang di awal, siapkan dari sekarang. Minimal kalian punya XRP, persiapkan dari sekarang berapapun teman-teman. Kalau memang benar-benar harganya bisa nyampe ke 500 dolar per satu tokennya, ya kalau kalian punya 5 kan udah miliki puluhan juta ya kan, seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman jangan berkecil hati walaupun punya sedikit. Jangan berkecil hati teman-teman, tapi secara logika ya, secara logika dengan supply yang masih begitu banyak ya kan, dengan supply-nya yang masih begitu berjimbun, yang masih di lock juga di escrow gitu teman-teman, yang di lock itu masih sekitar 45 billion atau 50 miliar ya, aku agak lupa antara itu persentasinya. Itu kayaknya kalau ke 500 dolar itu sangat sulit ya, kalau kita berbicara tentang supply and demand gitu teman-teman ya. Supply banyak ya, masih banyak, kalau ke harga 500 dolar masih sangat sulit. Untuk ke 10 dolar atau 20 dolar masih worth it gitu teman-teman ya. Tapi siapa tahu ya kan, siapa tahu tim Ripple hilaf gitu teman-teman, tiba-tiba dia ngeluarin yang di lock itu teman-teman dengan jumlah yang cukup signifikan, entah 30 billion kan, entah 20 billion, tiba-tiba dikirim ke dead wallet, ya nggak ada yang tahu gitu teman-teman. Masa depan kripto nggak ada yang tahu ya, kita hanya bisa berspekulasi dan berandai-andai. Oke, jadi di sini mengingat proyek nilai pembayaran lintas batas sebesar 250 triliun pada tahun 2027 teman-teman. Nah, ingat untuk jangka panjang ya, 2027 itu berarti sudah masuk masa-masa crypto winter juga ya kan, udah masuk. Nah, dalam tweet baru-baru ini, pakar keuangan Sanam Torch menyatakan bahwa proyek XRP untuk diperdagangkan pada 500 dolar per tokennya adalah konservatif. Trop mengungkapkan sentimen tersebut sebagai tanggapan terhadap laporan terbaru dari Ripple yang menangkan proyeksi nilai pembayaran lintas batas dalam 4 tahun ke depan. Oke. Jadi di sini secara khusus teman-teman ya, laporan nilai baru Ripple lah ya tahun 2023 ini, dia menyatakan bahwasanya lebih dari 250 triliun ya teman-teman ya, itu akan ditransaksikan dalam pembayaran lintas batas, yaitu pada tahun 2027. Maka dari itu saya bilang XRP
untuk jangka panjang, masa depan cerah, madecer gitu ya kan. Percaya bahwasanya SRP ini teman-teman ya ingin memfasilitasi ya kayak volume ya kan, pembayaran sebesar itu gitu. Maka harga SRP ini harus jauh lebih tinggi, yaitu sekitar $500 ya. Siapa tahu seperti yang saya bilang ada kekhilafan dari Ripple untuk ngebakar XRP gitu teman-teman ya. Cukup seharga BNB saat ini sudah sangat mantap jiwa, atau ke harga apa ya, Solana kali inilah ya. Di harga Solana saat ini udah seneng banget gitu teman-teman ya, apalagi bisa sampai ke $500. Nah jadi timbul pertanyaan, apakah SRP bisa ke $500 Bang? Ya semua segala sesuatu itu bisa terjadi teman-teman ya. Tapi kita harus berpikir secara realistis juga. $500 itu nilai yang cukup fantastis ya. Ya seperti yang bilang di awal, siapa tahu Ripple ini hilaf, dia membakar ya. Kalau suplainya masih banyak sih mungkin agak-agak sedikit diturunkan lah egonya untuk ke $500 ke Solana aja gitu teman-teman ya. Nah tapi kalau sampai benar-benar bisa di harga itu pada tahun 2027, ya kita aminkan gitu teman-teman, kita aminkan seamin-aminnya, amin ya. Oke, mungkin ini sedikit informasi ya, semoga membantu teman-teman. Salam.